Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sekar Ayu Briana dengan NIM 303 200025. Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai tentang kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah ketika kondisi batin kita berada dalam keadaan tenang dan tentram, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Dan sebaliknya, orang yang mempunyai kesehatan mental yang terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi. Pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk. Dan penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang yang ada di sekitar kita atau orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah. Seperti anak yang biasanya peringkat 1, sekarang turun menjadi peringkat 10. Dan oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup yang sehat. Terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental. Antara lain, ada kondisi yang paling umum terjadi. Seperti yang pertama, stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu dapat memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi bagi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak kepada cara dia bersikap. Dan yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami cemas yang berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja. Misalnya saat kita akan menghadapi ujian sekolah atau wawancara. Namun pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga dan yang terakhir, depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus mengalami psikis. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa bulan. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir kita, serta mengubah cara berperilaku pada penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba untuk bunuh diri. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Yang pertama, kita harus belajar bermeditasi. Karena kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Kita harus menyisihkan waktu untuk beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi atau berdiam diri. Saat bermeditasi, kita harus tenang dan menerima emosi serta perasaan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, kita harus meluangkan waktu untuk menikmati alam. Karena rasa jenuh itu pasti ada dan dapat menimbulkan masalah.
Salah satunya masalah kesehatan mental. Apabila kita pergi ke teras rumah atau kebun kecil di sekitar rumah, kita akan merasa lebih rileks dan kesehatan mental pun akan tetap terjaga. Yang ketiga, kita harus lebih sering tertawa, karena saat tertawa tubuh akan melepaskan hormon endorfin seperti dopamin yang memberikan rasa nyaman serta senang. Untuk memancing tawa, kita harus menonton film atau video yang kesukaan kita, seperti stand up atau podcast yang menghibur. Hal tersebut akan menimbulkan tawa dan membantu kita untuk merasa lebih baik. Yang keempat, kita harus menghindari mengevaluasi diri secara berlebihan dan ganti dengan kalimat afirmasi yang lebih positif, karena kita dapat membantu mengendalikan pola pikir dan menghilangkan pikiran negatif yang menguasai diri kita. Yang kelima, kita harus membatasi penggunaan gadget atau gawai, karena kebiasaan scrolling di media sosial menggunakan gadget secara berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dampaknya, kita akan jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan cenderung memunculkan berbagai pikiran negatif lainnya. Keenam, mengobrol dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain dapat membuat perasaan kita menjadi lebih tenang dan lebih baik untuk memperbaiki kesehatan mental. Kita harus mengajak sahabat, pasangan, atau rekan kita untuk berdiskusi mengenai perasaan, pikiran, pengalaman yang pernah kita rasakan. Kita harus cukup tidur. Kurang tidur juga dapat membuat kita untuk merasa stres dan depresi. Kita harus memastikan pola tidur kita cukup, yaitu 6 hingga 8 jam per hari. Kita juga dapat melakukan sleep hygiene. Setiap malam dengan tidur di kamar yang redup atau gelap, tidak menggunakan ponsel sebelum tidur, dan tidur di jam yang sama setiap hari. Hal itu dapat meningkatkan kualitas tidur kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.